Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfiansa, mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Video ini akan berisikan proses-proses saya melakukan budidaya ikan lele dalam tempat yang sederhana. Budidaya ikan lele ini saya lakukan secara individu di rumah saya sendiri karena faktor pandemi yang sekarang terjadi pada tahun ini. Adapun wadah yang saya gunakan pada pembudidayaan ikan lele ini yaitu drum sederhana yang biasa ditempati dengan air di rumah-rumah pada umumnya. Adapun langkah yang saya lakukan pada proses pembudidayaan ikan lele ini, yang pertama ialah saya akan menyiapkan wadah dan saya isikan air. Langkah selanjutnya ialah saya menyiapkan benih ikan lele berjumlah 50 ekor. Di mana saya menyiapkan jumlah 50 ekor ini karena saya melihat dari wadah tempat sederhana yang saya siapkan itu kurang besar. Jadi saya mengkhawatirkan akan terjadinya kepadatan jika saya mengisi benih bibit ikan lele terlalu banyak akan menimbulkan kekurangan oksigen pada ikan. Maka dari itu saya menyiapkan 50 benih bibit ikan lele. Setelah saya mendapatkan benih ikan lele yang saya inginkan dari pembudidayaan yang ada di kota Tarakan, saya tidak langsung menebarnya pada wadah yang telah saya siapkan, melainkan saya melakukan proses penyesuaian pada benih ikan lele pada tempat barunya yang disebut aklimatisasi. Di mana proses ini saya lakukan guna bibit benih ikan lele mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Metode yang saya lakukan dalam proses pembudidayaan ini yaitu saya melakukan metode pemberian pakan 3 kali sehari pada benih bibit ikan lele sesuai dosis yang telah saya tentukan. Dalam proses pemberian air, metode yang saya gunakan yaitu dengan mengecek berkala kondisi air yang ada dalam kolam budidaya. Selama proses saya melakukan budidaya ini, paling cepat saya mengganti air yaitu dengan jangka waktu 4 hari dan paling lambatnya yaitu 10 hari, tergantung kondisi air yang ada dalam kolam pembudidayaan. Pada umur 1,5 bulan ikan, saya melakukan pengukuran dan saya mendapatkan 3 sampel ikan dengan ukuran yang berbeda. Setelah saya mendapatkan 3 sampel ini, saya melakukan pemisahan wadah guna tidak terjadinya kanibalisme di antara ikan-ikan lele yang saya pelihara. Pada hari ke-22 saya mendapatkan kematian pada ikan lele yang saya pelihara, yaitu berjumlah 7 ekor. Untuk sampai sekarang ini saya belum tahu penyebab pastinya ikan lele saya yang saya pelihara itu mati. Tapi yang saya curigakan pada proses pembudidayaan ini karena kolam budidaya yang saya tempatkan yaitu di tempat terbuka dan ketika hujan turun itu air bisa masuk, dan pada saat hari ke-21 itu terjadinya hujan lebat pada malam hari sampai pagi hari. Itu terjadinya hujan lebat. Mungkin itu yang saya masih curigai menjadi faktor utamanya benih ikan lele saya mati. Pada umur 2 bulan lebih 2 hari, tibalah saya memanen ikan yang telah saya budidaya, yang rata-rata besarnya dalam saya panen ini dia memiliki 4 ukuran. Yang ukuran pertama yaitu sekitar 32 cm, yang ukuran kedua itu 27 cm, ukuran ketiga 25 cm, dan ukuran keempat 23 cm. Ya, mungkin terjadinya proses ini karena faktor dari ikannya sendiri, entah itu dari nafsu makannya atau pemberian pakan yang kurang merata. Adapun suatu kasus yang saya temukan pada ikan lele yang saya pelihara yaitu ada beberapa ikan yang setelah saya panen itu memiliki cacat-cacat. Entah ini karena perkalian antar individu ikan atau bagaimana, saya kurang tahu pastinya. Yang pasti ada beberapa ikan yang saya panen itu kondisinya itu cacat dan luka-luka pada tubuhnya. Baiklah, mungkin itu saja proses-proses yang saya lakukan selama proses pembudidayaan ikan lele yang saya lakukan secara individu di rumah dan tentunya dengan metode-metode yang sederhana. Mungkin dengan saya buatnya video ini akan memberikan wawasan untuk teman-teman yang di luar sana untuk
memanfaatkan wadah sederhana dalam melakukan proses pembudidayaan. Mungkin itu saja. Saya Nur Alpiansa, mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.